Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Di pagi ini saya Yusius Pita Nuryati selaku moderator dari kelompok 1 D3 2A yang akan membahas mengenai bakteri-bakteri penyebab infeksi kulit yaitu Streptococcus sp. Next. Adapun anggota dari kelompok 1 yaitu Siti Rahmatma, Tiara Citra Kustia, Tasya Marcella, dan saya sendiri. Next. Baik, dimulai saja untuk penjelasan yang pertama mengenai klasifikasi infeksi bakteri pada kulit yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Infeksi bakteri kulit terdiri dari beberapa gejala klinis, etiologi, dan keparahan yang bervariasi dari ringan sampai berat, bahkan yang mengancam jiwa. Penemuan spesifik sebagai penyebab infeksi kulit mendorong dibentuknya klasifikasi penyakit kulit berdasarkan bakteri patogen dibandingkan berdasarkan morfologi. Sebagian besar infeksi kulit terjadi ketika terdapat kerusakan barrier kulit, maserasi, mencukur, luka kronis, ekskoriasi gigitan serangga yang gatal, variasi pH kulit, kondisi kulit kering, kelainan inflamasi kulit, dan kerusakan udah guys, dikumpulkan ya, alas sudahnya. Barrier epidermis akibat patogen lainnya merupakan beberapa cara bakteri melewati barrier kulit. Next. Lalu ada infeksi bakteri pada kulit. Yang pertama ada infeksi primer atau pioderma, di mana disebabkan oleh invasi spesies tunggal bakteri patogen pada kulit normal. Lalu ada infeksi sekunder. Infeksi sekunder ini terjadi pada lokasi yang telah mengalami kerusakan kulit. Yang selanjutnya ada manifestasi kulit akibat penyakit bakteri sistemik. Dan kondisi reaktif akibat infeksi pada lokasi yang jauh. Next. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Siti Rahmatullah. Kepada Siti saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya, infeksi Streptococcus adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Streptococcus. Bakteri Streptococcus yang paling sering menyerang manusia ada dua tipe, yakni tipe A dan tipe B. Infeksi bakteri ini dapat dialami oleh semua orang, dari bayi, anak-anak, hingga orang dewasa. Bakteri Streptococcus umumnya hidup dan tumbuh di tubuh manusia tanpa menimbulkan penyakit yang serius. Namun, beberapa tipe bakteri Streptococcus dapat menyebabkan infeksi, mulai dari yang gejalanya tidak begitu mengganggu hingga yang bisa membahayakan nyawa. Selanjutnya, jenis bakteri Streptococcus. Yang pertama ada bakteri Streptococcus tipe A. Streptococcus tipe A umumnya menyebabkan infeksi di tenggorokan kulit. Beberapa kondisi yang dapat disebabkan oleh bakteri ini adalah demam scarlet, radang tenggorokan, demam rematik, impetigo, dan glomerulonefritis. Yang kedua ada bakteri Streptococcus tipe B. Bakteri ini paling sering menyebabkan sepsis, pneumonia, dan meningitis pada bayi. Pada orang dewasa, Streptococcus tipe B ini mengakibatkan infeksi saluran kemih, infeksi kulit, infeksi jaringan lunak, sepsis,
infeksi tulang dan sendi, serta pneumonia. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya penyebab dan penularan infeksi Streptococcus tipe A. Penyebabnya yang pertama, melakukan kontak langsung dengan orang yang terinfeksi, kedua, menyentuh permukaan yang terkontaminasi, tiga, menghirup percikan air liur orang yang terinfeksi atau membawa bakteri Streptococcus tipe A, keempat, mengonsumsi makanan yang terkontaminasi, yang kelima, menggunakan alat makan yang terkontaminasi. Untuk penularannya ada yang pertama, menderita penyakit kronis atau kondisi yang mengganggu sistem kekebalan tubuh. Yang kedua, menggunakan obat-obatan kortikosteroid. Dan yang ketiga, memiliki luka robek atau luka terbuka di kulit. Next. Penyebab dan penularan infeksi Streptococcus tipe B. Faktor dan penyebabnya yang pertama ada berusia di atas 65 tahun, yang kedua menderita kondisi yang mengganggu daya tahan tubuh seperti kanker, diabetes, atau HIV, yang ketiga menderita obesitas, penyakit liver, dan gangguan jantung atau pembuluh darah. Penularan pada bayi, yang pertama kelahiran prematur, yang kedua air ketuban sudah pecah 18 jam atau lebih sebelum melahirkan, yang ketiga plasenta atau ari-ari atau air ketuban terinfeksi, yang keempat ibu dinyatakan memiliki bakteri ini di dalam tubuh pada akhir masa kehamilan, yang kelima ibu pernah melahirkan anak yang juga terinfeksi, dan yang keenam ibu mengalami demam saat persalinan. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, berikut gejala infeksi Streptococcus tipe A. Yang pertama itu radang tenggorokan dengan keluhan demam, mual, lemas, kehilangan selera makan, dan lain sebagainya. Kemudian demam scarlet, biasanya keluhannya garis-garis merah yang muncul di sekitar ketiak, siku, dan lutut, lidah bengkak dan bergelombang, sakit kepala, kulit di sekitar bibir pucat, wajah memerah. Kemudian ada demam rematik dengan keluhan demam, kelelahan, nyeri sendi, sendi kemerahan, membengkak atau terasa panas. Kemudian ada impetigo dengan keluhan luka seperti lepuhan di tubuh, umumnya di area wajah yang cepat membesar dan pecah. Kemudian kerak berwarna coklat, keemasan akibat cairan yang mengering. Kemudian ada glomerulonefritis dengan keluhan tekanan darah tinggi, urin berwarna kemerahan dan berbusa, pembengkakan di wajah, tungai, dan perut. Next. Kemudian ada gejala dari Streptococcus tipe B. Yang pertama yaitu infeksi kulit yang ditandai dengan area kemerahan yang terasa panas dan nyeri. Kemudian ada infeksi paru yang ditandai dengan sesak nafas dan batuk. Ada infeksi saluran kemih yang ditandai dengan nyeri saat berkemih, sulit menahan buang air kecil, dan urin keruh. Kemudian ada meningitis atau radang selaput otak yang ditandai dengan demam, nyeri kepala, dan kaku pada leher. Terakhir ada sepsis yang ditandai dengan demam, menggigil, napas cepat, dan penurunan kesadaran. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok 1. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, boleh ya di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak dosen dan rekan-rekan semuanya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 1 D32B akan mempresentasikan mengenai bakteri-bakteri penyebab infeksi kulit Streptococcus. Next. Baik, adapun anggota kelompoknya sendiri ada Ulfa Adilan Nurjana, Windy Fitri Anggraini, dan Yasa Bio. Dan saya sendiri Zalza Niken. Next. Pemaparan yang selanjutnya akan dipaparkan oleh Windy. Kepada Windy saya persilahkan. Baik, terima kasih Jaja. Pengertian infeksi kulit. Infeksi kulit adalah penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme seperti bakteri, virus, jamur, atau parasit. Infeksi kulit dapat menimbulkan beragam gejala mulai dari gatal-gatal sampai luka yang disertai nyeri. Boleh di next. Untuk pengertian Streptococcus merupakan bakteri berbentuk bulat dengan susunan bentuk rantai dengan ukuran kurang dari 2 bakteri ini ditemukan oleh Blackburn pada tahun 1874. Saya kembalikan kepada Jalja. Baik, terima kasih Windy. Untuk selanjutnya, next. Berikutnya ada morfologi dan patogenesis Streptococcus sp. Streptococcus sp ini merupakan bakteri gram positif, bersifat anaerob, fakultatif, tidak memiliki spora, berbentuk bulat atau kokus, berdiameter 0,6 sampai 1 mikrometer, dan tersusun berpasangan atau berderet seperti rantai dengan panjang yang bervariasi. Bakteri ini bersifat fermentatif dan membutuhkan media yang mengandung darah untuk pertumbuhannya. Bakteri ini tumbuh baik pada pH 7,4 sampai 7,6 dengan suhu optimum 30 derajat Celcius. Next. Baik, untuk yang selanjutnya ada patogenesis pada Streptococcus sp.
Baik, mohon maaf sebelumnya. Di sini ada patogenesis pada Streptococcus sp. Infeksi yang ditimbulkan oleh bakteri Streptococcus dapat terjadi karena adanya interaksi faktor-faktor virulensi bakteri Streptococcus sp. Dapat menginfeksi ketika pertahanan tubuh menurun atau ketika organisme tersebut mampu berpenetrasi melewati pertahanan yang ada. Infeksi yang disebabkan bakteri ini dapat menyebabkan infeksi faringitis, tonsilitis, impetigo, demam scarlet, dan penyakit invasi seperti infeksi tulang, radang otot, meningitis, dan endokarditis. Diperkirakan 5-15% individu normal memiliki bakteri ini dan biasanya terdapat pada saluran pernafasan, namun tidak menimbulkan gejala penyakit. Untuk yang selanjutnya akan dipaparkan oleh Ulfa. Baik, terima kasih kepada Zalza. Untuk yang selanjutnya itu ada penyakit yang ditimbulkan oleh Streptococcus sp. Nah, yang pertama itu ada Streptococcus tipe A. Nah, Streptococcus tipe A ini umumnya menyebabkan infeksi di tenggorokan dan kulit. Bisa juga melewati makanan atau cairan. Nah, untuk penyakitnya sendiri ada radang tenggorokan, ada demam scarlet, demam rematik, impetigo, dan glomerulonefritis. Kemudian ada Streptococcus tipe B. Nah, untuk Streptococcus tipe B ini datang dan pergi secara alami. Nah, untuk penyakitnya itu ada infeksi kulit dan jaringan halus, kemudian ada infeksi paru atau pneumonia, kemudian ada infeksi saluran kemih, ada meningitis dan sepsis. Next. Baik, kemudian selanjutnya ada proses infeksi. Apabila bakteri telah menempel atau melekat pada sel host yang biasanya pada sel epitel, setelah bakteri menetapkan lokasi infeksi primer, bakteri dapat berkembang biak dan menyebar secara langsung melalui jaringan atau melalui sistem limfatik ke aliran darah. Infeksi ini atau dikenal sebagai bakterimia dapat berlangsung sesaat atau menetap dan memungkinkan bakteri mencapai jaringan tertentu yang cocok untuk perkembangbiakannya. Next. Selanjutnya ada 3 faktor penting virulensi bakteri dalam menginfeksi tubuh. Yang pertama itu ada adheren, yaitu apabila bakteri memasuki tubuh inang, mereka harus menempel pada sel permukaan jaringan, diikuti dengan pembentukan mikrokoloni, dan di tingkat selanjutnya dalam patogenesis. Kemudian ada invasi, yaitu masuknya bakteri ke sel penjamu. Lalu ada toksin, yaitu digolongkan pada 2 kelompok, yaitu endotoksin dan eksotoksin. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Ulfa. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Yesabio. Pencegahan infeksi Streptococcus. Pencegahan dapat dilakukan dengan mencegah penularan seperti yang pertama menggunakan masker, terutama bagi penderita. Yang kedua, yang mungkin terkontaminasi. Yang ketiga, mencuci tangan setelah beraktivitas. Yang keempat, tidak berbagi pakai peralatan makan seperti sendok, piring, dan gelas. Yang selanjutnya ada cara pengobatan infeksi Streptococcus sp. Infeksi bakteri
Streptococcus sp dapat diobati dengan memberikan antibiotik kepada pasien penderita infeksi Streptococcus trosit dan obat-obatannya yang juga sangat bermanfaat dalam mencegah dan mengobati infeksi yang disebabkan oleh bakteri Streptococcus sp. Saya kembalikan ke moderator. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan atau masih banyak kekurangan. Untuk jika ada yang jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Ya, silahkan diskusi ya. Pertanyaan masih ada waktu. Assalamualaikum Ibu, izin bertanya mengenai praktek. Iya. Kenapa gitu? Untuk Ya nanti kan 9.20. Ibu untuk kelas A, apakah boleh digabung Ibu jam prakteknya dengan kelas B di 9.10 sampai jam 12 Ibu? Ini 2 kelas sekalian atau 1? Enggak. Prakteknya itu 2 kelas. 1 kelas. Bareng-bareng gitu. Untuk pengamatan. Ibu kalau misalnya bareng Ibu? Bisa di 2 lab ya. Ya, berarti untuk kelas A dan B. Asal kosong labnya. Berarti di jam 9.10, jam 12 ya Bu ya? Untuk kelas A. Nah, Bu. Kalau bareng ya bareng, jadi waktunya ya selesai sama-sama kan. Kan sekarang tinggal ini kan uji katalase, ya koagulase, sama uji kepekaan. Besok berarti harus ada pengamatan, kalau enggak disimpan saja hari Senin, ya disimpannya di temperatur kamar. Positivitas hasil TCM. Nah, ya, jadi jangan dihilangkan itu yang sekarang diskusi aja kan masih ada waktu. Ada tingkat positivitas apa dengan apa ya. Di halaman gambar hasil sendiri.
Ya, di foto HP ya. Ini di kalimat di atasnya bakteri dapat sifat golongan. Bisa dijelaskan golongan? Golongan itu berarti dia tidak infektif, jadi mati tidak, tapi dia dalam keadaan istirahat. Jadi di mana kita dia tidak menimbulkan sakit, istilahnya itu dibilangkan. Tapi ketika imun kita rendah, dia akan menginfeksi dan kita menjadi sakit. Biasanya bisa dilihat dari tes kita. Di halaman 10 ya, mulai dari yang masih klinis. Ini kerja secara klinis maupun laboratoris dan histopatologis tanpa konfirmasi bakteriologis. Tolong jelaskan. Jadi dia di hasil pemeriksaan TCM atau mikroskopisnya negatif, tapi dia di sini itu ada benjolan leher, dan si benjolan itu kita biopsi dan diperiksa PA. Nah di situ terlihat gambaran hemodialisis, jadi ada bakteri MPDC-nya. Jadi bakteri ini, eksternal ini artinya dia menyerang di luar paru-paru, bisa di kelenjar limfa, bisa di usus, bisa di tulang. Dan kalau misalnya yang ada teknik seperti ini itu tetap diobati. Sehingga ada tambah dua. Ya, jadi kalau misalnya hasilnya negatif, tapi di hasil PA atau misalnya positif, kita nggak usah mengulang si materi, langsung aja ditentukan bahwa pasien tersebut tuberkulosis dan diobati. Tidak ada konfirmasi ulang, sudah langsung didiagnosis. Oh ngambek kalau sebenarnya gampang banget. Ini kemana lama? This can block. Gambarnya ini bagus ya, bukan si pedang gitu. Nanti diperbesar nanti ya halaman supaya bisa mudah bertemu. TCM. Kemudian di sampel populasi dan sampelnya populasi. Populasinya seluruh pasien TB selama tahun 2021 yang diperiksa di KPM, sedangkan sampelnya hanya dibatasi TBSO saja Pak. TBSO yang diperiksa TCM dan dilakukan supervisi. Jadi untuk TBA-nya kita tidak. Saya tidak teliti. Melakukan pada awal dan pemeriksaan bakteriologi. 10 menitan Bu, habis ya akademinya. Bakteriologi. Ya, untuk konversi itu